Bro, gimana bro? Keren banget nih kostumnya. Guys, kali ini Gaban main ke Victory Toys. Nah, ini dia. Jadi, Opik ya, hari ini dia emang cosplayer sejati. Buat yang belum kenal Opik, bisa follow Instagram Opik di sini. Opik Yulkanaen ya. Dia ada pernah jadi cosplay jadi Trizero, jadi Kuga, jadi Kabuto pernah gak? Zero One ya, dan jadi Gaban, terutama Gaban adalah favoritnya ya. Pik, mungkin mau dibuka helmnya Pik biar nggak ini. Nah, silakan dibuka. Oke, gimana Pik? Halo, terima kasih. Oke, terima kasih udah datang dan guys, hari ini kita mau ngebahas tentang kostum Gavan. Ya, kostum Gavan tentunya kesukaannya Opik tentunya. Betul. Kenapa kamu suka sama Gaban, Pik? Mungkin lebih ke idola masa kecil kali ya. Iya. Jadi dulu waktu pada saat TK, gue seneng nonton superhero dan mungkin superhero pertama yang gue nonton adalah Gaban. Jadi kalau lo pribadi udah pernah ketemu sama aktornya belum? Oh udah dong. Berapa kali ketemu aktornya? Gue ketemu aktornya itu ada 3 kali. Oke. Iya, 3 kali itu semua di acara Indonesian Comic Con. Nice. Nah. Tapi lo pakai gabannya gitu, lo pakai. Enggak, waktu itu belum jadi kostumnya. Cuma helmnya gue pernah foto dengan helm ini. Nice. Itu tantangan nggak Pik? Gimana Pik? Nggak bisa? Enggak tantangan. Nggak bisa. Iya. Sayang sih, harusnya mestinya tantangan. Oke. Jadi Opik ini cosplayer yang demennya toko-tokuan. Betul. Ya. Betul. Kalau kita bicara kostum ini Pik, ini dibuatnya berapa lama? Pembuatan ini 6 bulan. 6 bulan kostum. 6 bulan. 6 bulan tapi gue udah punya helmnya udah lama. Oke. Jadi helm dulu. Helm memang sudah lama gue punya. Baru yang lain nyusul. Untuk yang lain ini dari leher ke bawah 6 bulan. Oke. Jadi kalau kita bicara desain ini nih, ini kan Gaban ya. Lu ikutin desain yang dari filmnya atau gimana? Betul, ngikutin banget ke yang filmnya. Jadi mendekati ke orisinil lah. Jadi Pik, kalau kita bicara cosplayer, lu punya kostum ya? Betul. Kostum ini lu berapa sering lu pakai? Berapa sering dipakai tergantung event. Kalau sekarang event tiap minggu. Oke. Jadi gue tiap minggu kayaknya mesti gonta-ganti kostum. Yes. Oke. Terus kalau kita bicara kostum gini kan pasti panas ya Pik ya? Panas. Banget. Lo kalau kita bicara pakai helmnya, pakai apa, bisa napas gak sih Pik? Kalau nafas bisa. Cuma gue nggak menyarankan untuk orang-orang yang punya fobia di tempat sempit. Tempat sempit ya? Iya. Tempatnya sempit itu bahaya banget. Iya. Karena ya? kita di dalam helm nih harus siap-siap kayak nggak bisa buka cepet untuk helm. Bisa buka cepet tapi akan merusak si helm tersebut, si resin tersebut gitu. Yang buat lu seneng tuh apa buat sebagai cosplayer? Yang buat gue seneng adalah gue merealisasikan mimpi gue waktu kecil. Ya kan, jadi kecil gue ngeliat superhero gue gitu, wah loncat sini, loncat sana, actionnya keren. Gue kok pengen ya jadi seperti itu. Jadi ini menurut gue satu pencapaian mimpi nggak sih lo gitu. Anjir gue bisa jadi Gaban gitu loh. Even dilihatnya cuma sama teman-teman misalkan seperti itu. Tapi menurut gue udah seneng banget. Kalau kita bicara Gaban lu pakai senjata ya Pik ya? Betul, dia ada pedang. Pedangnya lu punya juga? Laser blade ada. Laser blade. Itu barang bandai atau? Barang bandai. Yang pedangnya begitu langsung lu cepet, dipakai langsung gitu. Betul. Itu juga Tamashii Lab. Termasuk akurat. Termasuk akurat karena dari bandai langsung cuy. Betul. Termasuk akurat. Jadi Mas Opik kalau kita bicara kostum seperti ini nih, kira-kira memakan biaya berapa ya Mas Opik? Kalau gue pakai helmnya resin ya, resin itu kisaran harga di 3,5 juta sampai ada yang 6 juta, ya kan? Kalau untuk helm resin ya. Kalau untuk satu set kostum ini, kalau dengan bahan Evafoam bisa di angka 4,5 sampai 5 juta, 6 juta. Totalnya bisa 10 juta, 12 juta gitu ya. Nah ini juga terlihat bahannya nih guys. Helmnya resin ya, tok bunyinya. Dan ini begini, dan ini juga semuanya udah begini, udah bagus banget ya guys, cakep banget ya. Kalau kita bicara mainan, Opik sukanya mainan apa? Gue kebetulan ngumpulin yang memorable di masa gue kecil. Seperti contohnya? Contohnya mungkin kalau di sini tuh ada Grandizer, mungkin ada anim super robot zaman dulu, ada Grandizer, Voltus, Mazinger. Iya, kalau di sebelah sini mungkin Senseiya. Transformers pun juga oke. Gimana menurut Opik tentang toko Victory Toys? Wah, gila di sini koleksinya lumayan lengkap ya. Gue juga nggak salah nih kalau gue beli di sini. Barang ready stocknya juga keren-keren dan lumayan lengkap juga. Menurut gue. Nice. Guys, kalau yang belum kunjung Victory Toys, kunjung Victory Toys alamatnya di bawah sini guys. Tunggu kalian datang ya, main-main Opik nih udah
sepunya. Nah kalau kita bicara yang lu punya nih Pik, yang lu koleksi, lu beliin tuh apa biasanya? Iya, gue beli yang pokoknya yang gue nonton seriesnya dulu. Baik. Ya kalau dari kecil berarti Gaban gue ada, pasti. Sarifan ada, Saider ada. Mantap. Ya barang-barang dari Bandai untuk yang gue nonton ada lah. Gitu. SAF, RMC gitu ada. RMC ada. Kepala gitu, ada gue. Wah kayaknya koleksi Gabannya banyak nih guys. Lumayan. Tapi dia punya kostum yang mungkin banyak orang nggak punya, kostum Gaban gitu. Orang punya mana dia punya kostumnya, lu apa gitu kan. Mungkin Mecha Shop punya sesuatu nih, mau kasih unjuk ke Opik. Ya dan sebetulnya asik. Nah, karena tanggal ini sekarang dia di sini, kita mau ngebandingin nih guys. Seberapa akurat kostum yang Opik buat sama mainannya ya. Lama-lama gue mau ambil mainannya, kita langsung ngebahas di sini, oke? Ya guys, jadi ini dia mainannya yang mau gue bandingin. Nah, ini lebih gampang guys, karena sekarang 1/16. Kalau gue kalau SHF 1/12 lebih detail lagi. Iya. Cuman yang ini tangannya guys, tangan Keiji Oba nih. Pemeran Gaban. Keiji Oba ya, pemeran Gaban yang belum tahu ya. Dan kayaknya beliau lagi sakit. Betul lagi sakit. Kita doakan semoga Pak Kenji Oba cepat sembuh. Dan semoga dia bisa beraktivitas kembali ya. Betul. Dan kalau boleh mereka dia bisa ke Jakarta lagi sekali lagi ya. Betul. Ya guys, yuk kita lihat ya. Nah, jadi kalau kita bicara Gaban di sini sama di sini, gua sebagai reviewer mainan buat teman-teman tahu, gua akan review yang seadil-adilnya. Ya. Jadi kalau seandainya ini menyinggung pesan Opik ya semoga enggak ya. Enggak. Jadi gini Pik. Memang kalau kita lihat gambarnya Gaban di sini. Betul. Lebih mengkilap dibanding lu punya. Cuman gue tau mungkin challenge lu, kalau lu buat kayak begini kayak di Chrome ya, susah ya? Gue bisa kasih pendapat gue untuk mengenai kenapa gue tidak mengambil yang Chrome. Baik. Gue pendekatannya adalah film klasiknya. Ini film apa? Ini begini. Zaman waktu 1982 itu, teknologi kamera untuk mengambil gambar dengan kostum Chrome itu sangat berisiko untuk mata lensa. Oh iya, untuk bocor. Betul. Ada bayangannya. Yes, itu salah satu. Dan mata lensa tuh gua kurang tahu gimana, tapi yang jelas bisa cepet habis atau apalah pokoknya gitu. Jadi mereka mengakalinya dengan warna silver. Oh gitu. Nah gitu. Jadi kalau lo lihat series aslinya, dia silver ini. Nah kalau lo nggak percaya, ada footage ini ya, footage Gaban, bener nggak? Yuk kita buka ya dalamnya seperti apa ya Pik ya. Iya. Nah guys, ini dia, ini Gaban, ini cosplay. Kita lihat detail mana ya guys ya. Nih guys, kita lihat dari kepala dulu ya, dari helm. Nah kalau Gabannya ada 2 mata nih. Dan kalau ini ada matanya nggak? Nggak ada. Itu kenapa? Gini, kalau untuk kepentingan cosplay, gue kepentingannya untuk melihat lebih jelas. Kalau mata itu nggak bisa ngelihat. Memang ada yang versi ada matanya. Cuma gue nggak memilih yang itu karena gue biar lebih leluasa. Bisa nyala ya gitu betul. Ya. Pertama kita lihat kepala ya. Kepala ini kan ada bintang-bintangnya nih. Ya. Kuning, hijau, merah, biru, putih. Sama putihnya sama duanya ini akurat banget guys. Ini benar-benar akuratnya tuh level ini. Nah, cuman di sini dia titik hijau nih. Di sini nggak ada nih. Nggak ada. Tapi lu pasti perhatiin kan? Miss. Yang kedua nih Pik. Dia punya leher. Yes. Kan ada garis-garis nih, benang-benang. Kalau kan ada juga. Ada juga. Oh, ada juga dia. Ada. Ada poin dia. Oke, sama. Sekarang kita turun ke badan. Badannya kita lihat ini kuning, merah, hijau, sama ini 4, sama ini sama, akurat. Berikutnya nih Pik ya. Lagi? Ini kita bicara nih. Oke. Tangan nih ya Pik ya. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayak banyak deh Pik. Ini ada 6, 7, 8 nih di sini Pik. Nah, 6, 7, 8 mungkin ya sama juga. Tapi kalau di film 80-annya kayak begini. Kayak begini. Wah, akurat gitu. Dia. Oke guys. Ya, celananya sama. Kostumnya juga sama. Nah, terus Pik, kenapa sih Gaban kaki kanan sama kaki kirinya beda gitu ya? Kanan ada L-nya, yang itu nggak ada. Ada. Kenapa begitu ya? Kalau mungkin variasi aja kali ya. Variasi. Karena pas di Sarifan kanan dan kiri sama. Oh gitu. Iya, kaki kanan. Ya, di Sarifan gitu. Kanan dan kiri sama. Terus kenapa di sini ada kotaknya Pik? Lu nggak ada Pik? Apa nggak ada? Di film juga nggak ada? Oh bukan. Ini ada, kalau lo bisa lihat ini ada dan udah copot. Secara proporsi akurat. Memang kalau saya lihat Opik lebih keker daripada Gaban. Kalau Gaban kotaknya di kotak, Opik lebih huruf P gitu ya Pik. Oh iya. Mengikuti body sih. Mengikuti body gitu ya. Kalau misalkan memang punya tubuh yang kurang proporsional,
mendingan banyak kok karakter yang bisa di cosplayin yang dengan tubuh seperti itu gitu loh. Jadi nggak maksa untuk jadi misalnya Gaban yang emang proporsinya gagah lah. Karena hero itu mesti gagah betul. Dan dengan tubuh lo yang kurang ya kalau bisa sih hindarin. Gitu. Ya hindarin untuk cosplay dia gitu. Betul. Kita mesti menghargai karakternya ya. Betul. Tapi coba muter belakang ya, Pik. Nah guys, kalau lu perhatikan belakangnya sampai ke titik biru ini, sampai ke sini detail banget sih. Lu emang nyentek dari mana sih, Pik? Emang dikasih gambar sama gambar? Sama sih, persis loh. Sampai ini juga 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama persis guys. Cuman emang jarak-jaraknya agak berbeda dikit sih. Gimana? Jelasin, Pik. Kalau detail nyari di inilah majalah yang keluar dari Toei sendiri kan banyak gitu ya. Ya, jadi kita bandingin sama Gaban mainan dan menurut gua dari penilaian Megashock yang adil, kemiripannya. Gue takut nih. Kemiripannya itu dapat poin berapa? Gue kasih nilai 8,5 dari 10. Weh, thank you. Sebetulnya bisa 9 dari 10. Cuman menurut gua Opik lebih gagah dan lebih kekar. Kalau ini lebih konten nih. Sama cari konten. Opik kan lebih tinggi, lebih gagah gitu ya. Mungkin sih sekian dulu Mas Opik. Yes. Terima kasih udah main ke Victory Sama-sama. Toys. Pakai baju Gaban juga. Siap, sama-sama. Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa banget sih. Soalnya guys, orang jadi cosplayer ya. Gua kasih tahu lu orang ya. Mesti punya helper karena pasang kostum susah. Betul. Dan lu pasang kostumnya juga nggak cepet. Mungkin bisa setengah jam. Mungkin bisa lebih lama kadang-kadang tunggu selama. Dan belum beratnya, belum panasnya. Jadi gue berharap sama teman-teman dikit buat para teman-teman yang mengerti dunia pop culture tentunya hargailah cosplayer gitu loh. Karena cosplayer itu yang buat kita semua juga senang gitu. Kalau di event atau cosplayer itu senang kan bisa foto bisa apa gitu kan. Karena mana kalau orangnya cuman biasanya ngeledek gitu ya, gitu-gitu kan. Maksudnya aku nggak mau mengundang negativitas, cuman aku maunya suportif agar kita sesama pecinta pop culture tuh bertumbuh lah sama-sama gitu. Betul. Saling support. Saling support. Kalau yakin di Jepang, mana juga banyak cosplayer yang memang dihargain. Ya. Karena effortnya sendiri gitu loh. Effort itu orang untuk memainkan peran. Karena cosplay sendiri kan kostum player. Betul. Untuk memainkan seni peran. Harus menjiwai juga ya. Betul. Tahu dia punya ngomong gimana, si Gaban. Intonasi ngomongnya gimana, pas dia ngomong gayanya gimana, itu memang seninya rupanya emang dalam sih. Oh ya, dan juga ngucapin selamat buat tim Indonesia yang kemarin menang di kontes cosplay championship ya. Yes, Rian Cit dan Yumaki. Dan dua-duanya temannya si Opik nih. Ya kan? Yes. Teman-teman Opik. Halo Bang Rian, Bang Yumaki. Selamat ya. Kalau nonton ini jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan salam jumpa. Dadah.